Hello everybody, hai kembali lagi di vlog aku. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ini kita tuh lagi mau pergi ke tempat saudara kita yang ada di Kebumen. Tepatnya itu di tempat mbah suami aku ya. Karena ini kerabat suami aku tapi juga sudah jadi kerabat bagian hidup aku. Dan ini kita lagi di perjalanan, jadi kita tuh berangkat di hari Sabtu karena mumpung anak-anak tuh libur sekolahnya, jadi biar nggak ganggu waktu sekolah ya. Jadi Sabtu sore setengah empatan kita berangkat dari rumah, dan aku, suami, anak-anak, terus mbak ipar aku sama ponakan-ponakan. Nah ini udah sore banget, ini kita tuh sambil nikmati sunset ya. Nah, dan alhamdulillah tuh perjalanannya tuh dibilang nggak macet tapi lumayan jauh karena posisi kita tuh di Salaman. Dari Salaman ke Kebumen itu perjalanannya sekitar 4 jam ya, 4 sampai 5 jam kalau nggak macet, dan tergantung kecepatannya juga ya. Dan kita isoma dulu di pom bensin karena ini udah maghrib, waktunya kita mau sholat maghrib dulu, dan anak-anak tuh udah ngempet pipis, udah kebelet mau ke toilet ya. Jadi ya udah kita isoma sebentar di pom bensin. Alhamdulillah abang tuh juga nggak rewel, dia have fun banget kalau diajak pergi-pergi. Nih anak-anak tuh uh, rada-rada capek ya mungkin ya, tapi mereka tetap have fun. Dan ini aku. Nah kita lanjut lagi ke perjalanan kita. Ini kita ada iklan karena ada rel kereta api, dan ada kereta api yang mau lewat. Jadi kita stay tunggu dulu sampai kereta apinya lewat dan gerbongnya dibuka. Ini anak-anak tuh seneng banget karena jarang banget lihat langsung kereta lewat ya. Nah itu keretanya tuh panjang banget. Nah keretanya udah selesai lewatnya dan gerbongnya dibuka gitu. Tuh udah banyak banget yang ngantri nunggu gerbongnya dibuka ya. Kita lanjut lagi ke perjalanannya. Dan berhubung di tengah malam kita tuh lapar banget, alhamdulillah Pak Su tuh ngajak makan bakso. Alhamdulillah masih ada yang buka, padahal ini udah jam setengah 9-an sih, belum malam banget. Dan ini kita makan-makan dulu biar ada stamina, karena kalau makannya nanti takutnya kita udah keburu capek dan ngantuk. Tuh abang heaven banget tuh, alhamdulillah makanan kita udah selesai. Abang tuh kalau lihat kipas angin dia tuh langsung kejar-kejar, lari-lari pengen nangkep kipas angin. Dan kita lanjut lagi ke perjalanan kita. Ini tuh udah malam ya, lumayan sepi, nggak begitu rame karena ini kita tuh udah kurang lebih tuh kita udah dapat setengah perjalanan. Jadi ya bisa dibilang tuh udah masuk desa ya, jadi itu nggak terlalu rame kayak di jalan raya. Dan ini kita udah mulai hampir sampai di tempat tujuan kita. Kita mau ke tempat Pak De Prawoto sama Bule Kus. Itu masih saudara dari ibunya suami aku. Dan kita tuh lagi ngapalin jalan karena udah lama nggak kesini, jadi sedikit-sedikit lupa suami aku jalannya. Tapi nggak apa-apa, ini suami aku berhenti karena ada kucing di tengah jalan, takutnya ketelindas. Jadi suami aku tuh keluar ngecek dulu kucingnya udah pergi belum, dan kita lanjut lagi. Ini tuh kita udah sampai desanya yang mau kita kunjungin ya, atau di tempat
Pak D sama bule, Pak D Prawoto sama buleku. Sini ada warung, biasanya tuh kalau dari warung ini tuh nggak jauh, masih ada yang nongkrong di situ. Dan alhamdulillah kita udah sampai. Nah ini anak aku udah pada nonton sapi ya. Dan ini kita paginya aku nggak video ini yang semalam udah nyampe, karena begitu kita capek, begitu kita nyampe kita tuh udah kondisinya capek ya. Dan pagi-pagi kita tuh udah dibuatin minum sama bule kos, jadi kita terus bermalam di tempatnya bule kos ya. Tuh bule kos tuh udah bangun pagi-pagi, udah buat sarapan buat kita. Dan anak-anak ponakan-ponakan tuh udah pagi-pagi banget udah cuci muka, bersih-bersih, dan mereka lihat sapi di tempatnya bule kos belakang rumah. Dan lanjut mereka ke gerbong nonton atau lihat rel kereta api. Dan aku tuh tetap stay di rumah. Aku mau bersih-bersih badan dulu, mandi, gosok gigi, cuci muka, beres-beresin tempat tidur. Nggak enak ya kalau kita tidur di tempat orang, kita berantakan, bangunnya siang. Tapi karena aku udah biasa bangun siang, aku nggak bisa bangun pagi banget, jadi paling pagi ya 4:30. Dan kalau paling siang itu udah biasa ya nggak usah rapi-rapi, kayak gini aja, yang penting tuh nggak berantakan banget. Dan kita lanjut ke tempatnya Pak D Prawoto, atau bisa dibilang ini tuh masnya dari ibunya suami aku. Nah anak-anak tuh udah nyampe sini duluan tuh. Suami aku ada Mas Vano, ini anak aku, dia tuh magnet teman-teman anak-anak ya. Dan ini mbak ipar aku, atau suami dari masnya suami aku. Dan yang duduk di sana adalah Pak D Prabowo. Ya ada tuh excited banget ya, seneng banget kalau diajak jalan, apalagi kalau ada teman-temannya gitu, jadi dia nggak kesepian. Dan ini aku bener-bener malu karena baru kali ini aku diajak suami ke tempat saudara yang ada di Kebumen. Ini suami aku. Dan ini kita tuh udah siang, kita mau pamit, tapi kita anak-anak masih stay di sini, maksudnya masih pengen di sini sebentaran. Tapi karena kita mau lanjut perjalanan, kita mau ke pantai ya, karena berkunjungnya kita dari semalam sampai jam berapa ini, jam 9:30 pagi. Dan kita mau lanjut mudik karena besok anak-anak udah sekolah. Sebenarnya masih kangen banget, tapi ya sudah, Pak D kita pamit dulu. Semoga kalau ada waktu kita bisa berkunjung lagi di sini, amin. Ada waktu dan kesempatan kita bakal main lagi ke Kebumen. Dan kita ini anak-anak mumpung libur, jadi kita nggak langsung pulang ke Magelang, kita ajak anak-anak dulu main ke pantai. Kita mau ke pantai mana ya? Katanya tuh di sini tuh pantai yang bagus adalah pantai Jetis ya. Sebenarnya pantai Ayah juga bagus, tapi berhubung ada anak-anak yang udah pernah kesana, jadi kita ke pantai Jetis aja. Wah ada iklan Mixue. Nah ini tuh kita lewat pasar ya, jadi rame pak banget jalannya, dan banyak orang-orang yang jualan. Dan tadi tuh kita di tempatnya Pak D Prawoto itu, kita itu dibawain bekal gorengan sama minuman badek. Tahu minuman badek? Rasanya tuh badek badek tapi seger gitu. Ada yang varian jahe sama yang original gitu. Nah di sana tuh Pak D Prawoto tuh punya banyak
burung, terus tanam-tanam tanaman kayak buah jeruk gitu ya, ada jeruk nipis. Dan tadi kita sebenarnya suruh bawa burung atau jeruk gitu, tapi kita enggak lah, udahlah, udah cukup, takut nanti kalau di mobil bau-bauin. Nah ini kita tuh lewat kayak apa ya, pelabuhan nelayan ya, ada kapal-kapal di bawahnya. Dan kita udah sampai di Kabupaten Cilacapnya. Kita lanjut, kita udah hampir sampai. Ini kita masuk tol pantainya dulu, bayar tiket dulu ya. Selamat datang di Pantai Jetis. Nah kita bayar tiket dulu. Ini kita 3 dewasa, lainnya anak-anak, dan suami aku lagi siapin uang untuk bayar tiketnya. Kalau nggak salah tuh tiketnya itu tuh sekitar 10 ribuan per orang dewasa ya. Kalau anak-anak kemungkinan free. Itu mbaknya lagi siapin kembalian dan karcis masuknya. Dan untuk parkir mobil itu biayanya tuh sendiri ya, nggak termasuk tiket. Jadi untuk parkir nanti masih bayar lagi. Untuk parkirnya sendiri itu kalau nggak salah, aku lupa ingat, parkirnya bayar 10.000, dan kita parkirin dulu mobilnya di sini, area khusus untuk parkir kendaraan mobil maupun motor. Anak-anak tuh udah ye udah nyampe ye gitu ya, seneng banget karena udah pengen ciblon di pantai. Dan udah ada tukang parkirnya yang bantuin ngarahin, parkir di sini nih tempatnya, yang masih ada luangan untuk tempat parkir. Dan ini anak-anak udah pada turun, aku masih rempong gitu gendong adik, tapi alhamdulillah tadi udah dibawa bude, dan aku sama suami itu lagi quality time nih, jalan berdua gandeng-gandeng tangan. Dan aku tuh seneng banget jugaan karena suami aku tuh ajak kita liburan bareng-bareng ke pantai, karena jarang banget kalau anak-anak mau diajak. Dan ini abang, dia udah nyampe duluan tuh. Anak-anak tuh seneng banget ya. Halo tuh, anak aku tuh udah bisa dada loh. Kalau kita bilang dada gitu, dia dada gitu. Seneng bisa menikmati suasana yang ada di sekitar pantai. Ini Pantai Jetis di Kabupaten Cilacap ya, udah ikut perbatasan Cilacap. Dan bisa dibilang lumayan ramai karena kita dari weekend. Itu baru bisa jalan, jadi aku kita udah belajar jalan di area pasir. Ini sebenarnya agak panas ya, aku nanti banget. Aku nggak pakai alas kaki, tapi cuma sebentar aja. Dia ngerasain ada ombak dengan kakinya gitu. Dan kita juga dapat kuda sambil ditolak kanan kiri, lihat kudanya, dicari kuda yang mana gitu ya, penasaran. Dan ini aku tuh, awannya bagus banget, lautannya luas, seluas samudra. Untuk ini Mas Gani, anak dari mbak ipar aku. Mas Gani, Mas Alan itu anak dari mbak ipar aku. Wah, rasanya tuh bener-bener kalau lihat alam yang kayak gini tuh aku nggak bisa bayangin betapa hebatnya Allah sebagai sang pencipta. Kita yang sering lalai dalam beribadah, ternyata Allah tuh menyediakan semuanya untuk umatnya. Masih kita kadang kurang bersyukur ya atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan.
tega banget. Dan ya udah aku suruh duduk di kursi ini, ternyata kursi ini tuh berbayar ya. Aku kira cuma bayarnya 5.000 atau 10.000 lah, ternyata bayarnya 20.000. Ini sayang banget, tapi ya sudah, nanti untuk anak-anak duduk di sini nggak apa-apa. Dan ini anak aku tuh hai gitu, hai. Udah pandai apa ini anak. Ya sudah, ini aku sama suami itu nunggu di sini. Di sana mbak ipar aku jagain anak-anak. Ya sudah, aku sama suami quality time sama abang di sini dulu, nanti gantian ya. Dan ini aku lagi mantau juga anak-anak, ponakan-ponakan. Mereka tuh seneng banget, sampai aku tuh takut kalau tuh Mas Gani, sama Mas Fatan tuh sampai di ujung situ ya. Aku takutnya tuh kalau ada ombak gede, takutnya kita lalai gitu, jadi kena ombak gitu kan, takut. Iya, walaupun mereka udah agak gede-gede baru ini, tapi kan masih takut ya. Aku takut gimana gitu. Ini yang Mas Alan sama Mas Wano tuh dia standby di sini, nanti kalau ada ombak dia lari gitu. Sukanya mereka lagi mainan pasir. Kalau Mas Alan itu lagi usia berapa ya kalau TK besar gitu ya, 6 tahun kali ya, 6 tahun. Dan Vano itu 5 tahunan. Tuh Bude bilangin jangan sampai sana-sana ya, nanti kena ombak loh gitu, atau gimana ya. Karena tuh kalau lagi usia segini tuh lagi seneng-senengnya ya, lagi cari jati dirinya, lagi seneng deket-deket ombak gitu. Padahal nggak tahu kalau sebenarnya kalau ombaknya sampai tinggi itu kan bahaya tuh. Masalah heaven banget. Mainan apa ya, mainan pasir pantai. Kalau anak kecil tuh nggak takut hitam ya, jadi tuh mereka menikmatin banget kena air pantai sama kena terik matahari yang di pantai gini tuh. Mereka menikmati, mau panas mau kayak gimana pun mereka tuh tetap fun. Kalau aku udah berusaha melindungi diri pakai kaos kaki, pakai kacamata minus yang fotokromik, tujuannya biar nggak kena sinar matahari. Padahal juga sama aja sih, harusnya kan kita harus lebih leluasa, lebih menikmati. Dan ini tadi anak-anak udah selesai mainan air yang di pantai, mereka bilasan dulu di sini. Mereka belum berhenti dari mainan air ya, masih lanjut paduannya. Ini mereka mau jeguran di kolam renang yang ada di Pantai Jetis, tapi sebelumnya mereka dibilas-bilas dulu biar pasir-pasir yang ada di pantai itu nggak ngotorin area kolam renang tuh. Dan mereka menikmati banget liburan ini. Aku tuh seneng lihat anak-anak, ponakan-ponakan happy gitu, aku ikut seneng. Dan ini abang Hanan tuh jadi tim penonton karena mungkin dia juga pengen tapi belum bisa apa-apa ini karena berdiri juga belum kuat. Dia bisanya berdiri sambil pegangan, jadi aku belum bolehin ikut berenang karena imun dan kekebalannya juga masih belum stabil. Takutnya nanti kalau terlalu banyak main air sakit. Dan kita lanjut perjalanan pulang. Nah ini kita udah sampai alun-alun Purworejo. Kita istirahat di sini atau kita main-main sebentar lah di sini. Dan aku sholat zuhur dulu di dekat alun-alun Purworejo. Nah aku skip tadi pada main-mainnya di alun-alun karena kebetulan cuma buat isoma sebentar, dan kita lanjut perjalanan pulang. Ini aku perjalanan pulangnya langsung jujuk aja, udah hampir sampai rumah. Alhamdulillah bisa menikmati weekend bersama keluarga, itu sangat-sangat hal yang menyenangkan.
karena sesungguhnya waktu itu tidak bisa diputar kembali ya. Nanti kalau anak-anak udah gede mungkin dia udah nggak mau diajak main sama keluarga lagi, udah asik dengan dunianya. Alhamdulillah kita udah sampai rumah, yeay. Jadi bisa buat cerita anak-anak ini sampai rumah ini, nanti mereka pasti bercerita ya. Bye bye.